Selamat siang. Perkenalkan nama saya Yanuarius Ronaldo Suara dengan NIM 2432001 kelas A Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, baik, di sini saya akan eh, membahas tentang tugas filsafat Jakor yang diberikan oleh Bapak kepada kami. Di sini saya kelompok satu yang membahas tentang karakter disiplin, etika akademik, dan kemandirian dalam pembelajaran jasmani. Pada pendahuluan, pendidikan jasmani tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan fisik, tetapi juga berperan dalam karakter mahasiswa seperti disiplin, tanggung jawab, etika akademik, serta kemampuan bekerja secara mandiri maupun kolaboratif. Dalam konteks pembelajaran modern, pendidikan jasmani menjadi media strategis untuk menanamkan nilai-nilai tersebut melalui aktivitas fisik, diskusi, dan kajian ilmiah berbasis filsafat pendidikan jasmani. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran penjaskes mampu meningkatkan karakter disiplin dan tanggung jawab melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan praktik, teori. Selain itu, etika akademik menjadi aspek penting dalam kegiatan diskusi dan penulisan tugas ilmiah agar mahasiswa memiliki integritas dalam proses pembelajaran. Permasalahan yang sering muncul adalah masih rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap etika akademik, kurangnya partisipasi aktif dalam perkuliahan, serta belum optimalnya kemampuan bekerja mandiri dan kolaboratif dalam kajian filsafat pendidikan jasmani. Sekarang kita masuk pada bagian pembahasan. Yang pertama, disiplin, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam pembelajaran penjaskes. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan jasmani berbasis aktivitas yang mampu meningkatkan disiplin, tanggung jawab mahasiswa. Hal ini terjadi karena mahasiswa dituntut untuk hadir tepat waktu, mengikuti aturan permainan, serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Dalam konteks perkuliahan, sikap disiplin tercermin melalui kehadiran tepat waktu, ketaatan terhadap instruksi dosen, dan kontensi dalam kegiatan mengikuti kegiatan. Sedangkan tanggung jawab terlihat dari penyelesaian tugas tepat waktu, keterlibatan aktif dalam praktik, serta komitmen terhadap kelompok. Partisipasi aktif menjadi indikator penting keberhasilan pembelajaran penjaskes karena mahasiswa tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembelajaran. Yang kedua, etika akademik dalam diskusi dan penulisan tugas filsafat penjaskes. Etika akademik sangat penting dalam membangun integritas mahasiswa, terutama dalam kegiatan diskusi dan penulisan ilmiah. Etika akademik meliputi kejujuran dalam mengerjakan tugas, tidak plagiarisme, menghargai pendapat orang lain dan diskusi, serta mengutip sumber secara benar. Dalam kajian filsafat pendidikan jasmani, mahasiswa dituntut berpikir kritis dan relatif sehingga etika akademik menjadi landasan utama proses ilmiah berjalan dengan benar. Yang ketiga, kemandirian dan kerja kolaboratif dalam kajian filsafat pendidikan jasmani. Kemandirian belajar merupakan kemampuan mahasiswa untuk mengolah proses belajar sendiri. Dalam pendidikan jasmani, kemandirian terlihat dari inisiatif dalam latihan, kemampuan memahami materi, serta mandiri mengembangkan diri melalui aktivitas fisik. Sementara itu, kerja kolaboratif sangat penting dalam pembelajaran kelompok. Kolaborasi dalam pembelajaran penjaskes dapat meningkatkan komunikasi, kerjasama tim, serta kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, keterkaitan dengan pembelajaran penjaskes. Ketiga aspek disiplin, etika akademik, dan kemandirian saling berkaitan dengan pembelajaran penjaskes. Aktivitas fisik melatih disiplin dan tanggung jawab, diskusi ilmiah, membantu etika akademik, tugas kelompok, mengembangkan kolaborasi, serta studi mandiri, meningkatkan kemandirian. Dengan demikian, pendidikan jasmani berfungsi tidak hanya sebagai pembelajaran fisik, tetapi juga sebagai pembentukan karakter.
Juga pembentukan karakter mahasiswa secara menyeluruh. Karakter adalah nilai-nilai positif yang menjadi kebiasaan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam pembelajaran penjaskes. Karakter dibangun melalui aktivitas fisik, kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan kebiasaan hidup. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang disiplin dan contoh sikap disiplin. Pengertian disiplin adalah sikap menaati aturan waktu dan tanggung jawab secara konsisten. Contoh sikap disiplin yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, menggunakan pakaian olahraga sesuai ketentuan. Yang ketiga, mengikuti instruksi dosen. Yang keempat, menggunakan alat olahraga dengan benar. Yang kelima, mengembalikan peralatan setelah digunakan. Yang keenam, menjaga keselamatan diri dan teman-teman. Manfaat disiplin. Di sini kita juga belajar tentang manfaat disiplin, yaitu meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua, mengurangi risiko cedera. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang tertib. Etika akademik dalam pendidikan jasmani. Etika akademik adalah perilaku yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan integritas selama proses pembelajaran. Bentuk etika akademik, contohnya di sini kita jujur saat mengikuti tes kebugaran. Yang kedua, tidak memalsukan hasil latihan. Yang ketiga, menghargai teman dan dosen atau guru. Yang keempat, tidak mengejek kemampuan orang lain. Yang kelima, bermain secara sportif. Yang ketujuh, menghargai peraturan permainan. Contoh pelanggaran. Pelanggaran yang biasa ditemui yaitu manipulasi nilai kebugaran, menyontek laporan tugas, tidak menghargai teman secara praktik, melanggar aturan permainan dengan sengaja. Nilai yang dikembangkan yaitu kejujuran, sportivitas, tanggung jawab, rasa hormat, dan integritas. Kita juga belajar tentang kemandirian dalam pendidikan jasmani. Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas belajar tanpa selalu bergantungan pada orang lain. Contoh sikap mandiri, melakukan pemanasan tanpa disuruh, berlatih secara rutin, di rumah menjaga kebugaran secara mandiri, menentukan target latihan pribadi, dan mengevaluasi perkembangan kemampuan diri. Manfaat dari kemandirian. Yang pertama, membentuk rasa percaya diri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, meningkatkan motivasi belajar, serta membiasakan gaya hidup sehat sepanjang hayat. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya karakter, yaitu contohnya perilaku. Disiplin, datang tepat waktu saat pembelajaran olahraga. Etika akademik, jujur dalam tes kebugaran. Kemandirian, berlatih olahraga secara rutin tanpa disuruh. Contoh, saya mengambil ini soal yaitu tentang studi kasus. Kasus yang pertama contohnya, seorang siswa datang terlambat saat pembelajaran PJOK karena tidak menyiapkan perlengkapan olahraga sejak malam sebelumnya. Pertanyaannya, nilai karakter apa yang diterapkan dan bagaimana solusi agar tidak berulang? Yang kedua, kasus yang kedua contohnya, saat mengikuti tes lari 1000 meter, seorang siswa mengaku telah menyelesaikan seluruh putaran, padahal belum. Pertanyaan, apa tindakan tersebut sesuai etika akademik? Dan yang kedua, apa dampak bagi dirinya? Baik, aktivitas pembelajaran. Yang pertama, kita membahas tentang diskusi kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan pentingnya disiplin dalam olahraga, contoh etika akademik saat praktik, dan cara meningkatkan kemandirian berolahraga.
Praktik, guru mengamati ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, kejujuran saat praktik, kemampuan bekerja secara mandiri. Refleksi dan evaluasi itu juga termasuk dalam penilaian sikap. Uh, Disiplin etik akademik dan kemandirian merupakan karakter penting dalam pendidikan jasmani. Disiplin membantu peserta didik menaati aturan dan bertanggung jawab. Etika akademik membentuk kejujuran serta sportivitas, sedangkan kemandirian mendorong peserta didik aktif mengembangkan kebugaran dan kemampuan dirinya. Ketiga karakter tersebut saling melengkapi dalam membentuk peserta didik yang sehat, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuki pada bagian penutup. Kesimpulan, pembelajaran pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa, khususnya dalam aspek disiplin, tanggung jawab, partisipasi aktif, etika akademik, serta kemandirian dalam kerja kolaboratif. Melalui pendekatan yang tepat, mahasiswa tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga secara intelektual dan moral. Saran, dosen diharapkan dapat mengintegritaskan nilai karakter dalam pembelajaran penjasket, menekankan pentingnya etika akademik, serta mendorong pembelajaran mandiri dan kolaboratif mahasiswa. Juga diharapkan mampu menerapkan nilai dalam kehidupan akademik. Sekian dari materi kami yang membahas tentang karakter, disiplin, etika akademik, dan kemandirian dalam pembelajaran pendidikan. Terima kasih, saya Enarius dengan ini menyampaikan selamat siang.